Shalom. Shalom, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Terima kasih untuk menyambut kami dengan sambutan yang begitu hangat. Dan memang benar di sini panas sekali. Seperti saya nggak pernah ke gereja, sebelum datang ke gereja sudah keringatan, sudah basah kuyup. Tapi puji Tuhan bisa sampai di tempat ini. Pertama-tama saya mau I want to thank and honor Pastor Caleb and Pastor Lucy. Saya kagum, respect sama mereka karena mereka ini adalah pelopor-pelopor buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bersama-sama dengan IFJF udah sekian lama ataupun yang baru join. Movement kami dimulai tahun 80-an dan Pastor Caleb itu adalah salah satu pioneer, salah satu trailblazer yang dikirim oleh senior pastor saya di LA, Pastor Denny Hanafi, yang mengirim dia ke Jepang dan dia nggak tahu bahwa tiket cuma one way. Jadi dia pergi ke Jepang dan memang nggak bakal pulang lagi dan sampai hari ini masih ada di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas jerih payahnya, atas keringatnya, tangisannya yang sudah dicurahkan untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya sebagai generasi yang melanjutkan, saudara, saya cuma tinggal enak melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh orang-orang yang sudah mendahului saya. Dan ada suatu kehormatan untuk saya boleh diberikan kesempatan berbicara di sini. Seperti Pastor Caleb bilang, saya dari FJF LA. Di FJF LA ini kita ada 3 lokasi, di Monrovia, di West LA, dan juga di Orange County. Saya itu dulunya bekerja di finance, saya di finance dan accounting selama 15 tahun. Tetapi memang dari masih kuliah saya telah merasakan panggilan Tuhan dan mulai melayani Tuhan. Tapi untuk saya menjadi hamba Tuhan, pastor, saya baru mulainya tahun 2011. Dan tahun 2013 Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini secara full time. So tahun lalu saya merayakan 10 tahun anniversary of melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Dan saya mengucap syukur karena di sini juga saya ada keluarga saya dan istri saya terutama yang mendukung saya, Ellen. Kita ketemu tahun 2002 dan kemudian kita pacaran sekitar 6 bulan, saudara. Dalam waktu 6 bulan saya kemudian saya propose to her. Saya bertunangan sama dia 6 bulan, setahun kemudian langsung saya nikahi, saudara. Karena saya punya prinsip adalah vini, vidi, visi. Saya lihat, saya pikat, saya sikat. Jadi nggak usah lama-lama, saudara. Dan yang paling penting setelah 20 tahun saya tidak minggat. Saya masih tetap setia. Kita tahun ini merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-20. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang punya 2 anak. Anak yang pertama Zach, dia kelas 2 SMA, sophomore in high school. Di tahun ini dia pergi ke summer mission untuk yang kedua kali, nanti dia akan ngomong a little bit about that. Terus anak saya yang wanita umur 10 tahun, dia akan naik ke kelas 5 di fall semester ini, suka menyanyi dan suka, she likes arts, suka menggambar. Jadi itulah kedua anak kami, Zach and Audrey. Seperti Pastor Caleb juga tadi bilang bahwa I have the privilege of jadi gembalanya Stephen the last few years. Ini ada beberapa, ini kemarin kita naik beca, saudara. Lagi ke hutan bambu, ternyata capek, anak saya yang perempuan udah panas, capek, akhirnya kita naik beca. Tapi tukang becanya kasihan, saudara, nggak digoel, ternyata mesti ditarik, kita sampai kasihan ngeliatinnya, keringetannya sampai bercucuran. Tapi inilah foto kita kemarin naik beca di Jepang, jauh-jauh ke Jepang naik beca. Nah ini Steven, itu Susi katanya pernah ke IFJF Tokyo, dia kebetulan dia visit gereja kami di West LA, Stephen, dan itu jemaat di West LA campus yang kebanyakan adalah mahasiswa, orang-orang sudah bekerja. Stephen adalah salah satu core leaders kita di sana, dia mengembalakan care group, dia worship leader, dan dia juga yang memimpin tim worship kita di West LA. I'm really proud of him, he's growing, dia mengembalakan orang-orang yang lain, memuridkan orang-orang yang lain. Dan kita kemudian juga memang baru saja pindah ke gedung yang baru. Nah ini seluruh kira-kira jemaatnya karena masih
Waktu COVID kita mesti tutup semua lokasi, jadi baru kita buka lagi tahun lalu. Jadi karena kebanyakan mahasiswa dalam waktu 2-3 tahun selama COVID, kebanyakan mereka udah lulus atau udah pindah ke universitas lain. Jadi kita mesti start from scratch dan Stephen adalah salah satunya yang membantu saya membangun mulai dari nol sampai sekarang kita ada sekitar 20 orang, puji Tuhan. Nah, tahun ini juga saya mau menyampaikan bahwa kami itu baru kembali dari Summer Mission. Tahun ini kita pergi ke Kepulauan Riau. Saudara tahu bahwa Indonesia itu 11% itu adalah jumlahnya orang Kristen di Indonesia. Tapi di Kepulauan Riau jumlah orang Kristennya hanya 0,04%. Saudara bayangkan, seluruh Indonesia sudah cukup baik, 11%. Tetapi di Kepulauan Riau hanya 0,04%. Karena itu the last 2 years kami pergi summer missionnya ke Kepulauan Riau. Dan banyak sekali pulau-pulaunya. Tahun lalu pertama kali anak saya join summer mission, dia umur 14 tahun. Tahun ini umur 15 tahun dia pergi untuk yang kedua kalinya. Nah di summer mission ini, tahun ini tim kami dari LA ada 50 orang. Kita bawa 9 dokter, ada dokter umum, dokter anak dan juga dokter mata. Juga ada 2 orang bule yang ikut sama kita. 2 orang bule ini menjadi selebriti karena semua pada pengen foto, dipikir mereka bintang film, saudara. Dan juga yang paling luar biasa adalah dari 50 itu 22 member dari Summer Mission Team adalah anak SMP dan SMA. Jadi umur 13 sampai umur berapa, 17, 18. Banyak yang umur 13, 14, 15, jadi itu Zack dengan teman-temannya. Mereka ini adalah anak dari orang-orang seperti saya dan istri saya, diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Jadi mereka itu orang tuanya Indonesia, tapi merekanya sendiri adalah orang Amerika. Jadi kita merasa bahwa Amerika kan hidup enak, semua sudah tersedia. Jadi kita mau membawa anak kita tuh pulang ke Indonesia, ke tanah air orang tuanya. Supaya mereka nggak lupa. Terus number 2, supaya mereka tuh tahu bahwa hidup di Amerika itu adalah suatu privilege. Bahwa kehidupan yang mereka nikmati di Amerika itu tidak berarti semua orang di seluruh dunia itu hidup seperti itu. In fact, I told him that only 1% orang di dunia yang hidup bisa menikmati gaya hidup seperti di Amerika. Jadi bukan hanya kita bawa mereka ke Indonesia, kita nggak bawa mereka ke kota-kota yang besar, kita bawa mereka ke pedalaman. Jadi orang-orang di Kepulauan Riau ini orang-orang dari suku laut, tinggalnya di atas air, saudara. Dan di kebanyakan tempat-tempat itu mereka tidur di lantai, cuman pakai sleeping bag, dan juga mereka mengalami situasi WC yang sangat mengerikan buat mereka katanya. Karena ya WC-nya ada yang langsung nyemplung. Karena di bawahnya adalah air langsung. Nah, jadi kita membawa mereka supaya mereka tuh nggak lupa sama tanah airnya dan juga mereka belajar menghargai apa yang mereka punya. Nah, karena kebanyakan mereka ini orang Islam, jadi kita masuk ke sana dengan medical services. Jadi kita bawa dokter supaya kita bisa melayani mereka dengan pelayanan obat-obatan dan juga kita melayani anak-anak mereka dengan kids ministry. Dan juga seminar untuk para youth dan anak-anak SMA dan SMP. Tapi tahun ini kita melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya kita ngadain KKR. Tapi karena tempat-tempat yang kita datangin ini tidak ada gereja. Jadi instead of KKR, kita melakukan namanya konser kebangsaan. Di situ kita nyanyikan lagu-lagu nasional dan juga lagu-lagu Indonesia yang populer seperti lagu Bendera dari Band Coklat, lagu Bebas dari Iwaka, kemudian ada juga lagu Dangdut is the music of my country. So jadi instead of kita masuk dengan KKR karena kan belum banyak orang Kristennya. Jadi kita ke sana dengan lagu-lagu nasional, konser kebangsaan dan ini anak-anak ini kita suruh pakai baju daerah, saudara. Itu si Zack pakai baju dari daerah Bugis. Nah ini yang merah juga bule, itu yang di sana pakai belangkon. Itu juga bule, itu dia paling populer, banyak yang mau foto sama dia. Jadi ini yang kita lakukan, ini strategi kita tahun ini yang baru kita coba. Biasanya kita KKR,
Tapi karena mereka ini belum banyak yang orang Kristen, kita mau masuk dengan secara friendly, kita nggak mau kombatif, kita nggak mau cari gara-gara, kita mau berteman dengan mereka, kita mau masuk dengan pelan-pelan, kita mau menjadi berkat di sana dan kami diterima dengan luar biasa walaupun mereka tahu kami orang Kristen, kami datang bawa obat-obatan, kami datang bawa dokter, kami datang bawa hiburan yang sifatnya nasionalis sehingga yang kami komunikasikan adalah luar biasa. Tuhan telah memberkati Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, saya mau panggil Zach sebentar. Dia mau saya minta share a little bit about pengalamannya di Summer Mission. Ini yang terakhir ada fotonya dia pakai baju daerah. Zach, you can share in English and I can translate to in Indo. Atau maybe you wrote it in Indo already or no, okay. Saya suruh anak-anak saya sebulan sebelum ke Indonesia, mereka belajar les bahasa Indonesia lewat Zoom. Here you go. Oh, I didn't know that it was. No, you can do it bahasa Inggris. Yeah, okay. Yeah. Hello. Halo. Oh. The thing that I really enjoyed doing Summer Mission was that everyone connecting with the people in Rio Islands. Satu hal yang saya sangat nikmati di Summer Mission ini adalah kami datang ke sana untuk connecting sama penduduk di sana. I really disliked the weather because it was humid and just standing there, I was just sweating. Ya, yang dia nggak tahan di sana adalah cuacanya karena sangat humid dan dia keringetan terus. I also learned that people will welcome you if you are overall really friendly and easy to talk to, which is a good way to create a bridge or connection to people. Ya, dibilang pada saat kita masuk bukan dengan mau berantem, bukan mau nyolot, tapi dengan friendly, dengan ramah. Mereka juga menerima kita dengan baik sehingga pada saat kita melakukan itu kita membangun jembatan, bukan membangun tembok. Ya, awesome. Thank you, Zach. Amen. Haleluya. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Sermon saya akan diambil dari cerita seorang nabi yang namanya Elisa. Kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, kita sama-sama buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Saudara siap? Yang siap katakan amin. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapak terima kasih untuk sore hari ini, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, hati kami, pikiran kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih kalau Engkau mau menunjukkan wajah-Mu kepada kami. Pak, sore ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami, biar kami boleh mengerti isi hati-Mu. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengetahui, bukan hanya mengerti, tetapi melakukan dengan taat dan setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan, amin. Saudara, Nabi Elisa ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia ini muridnya Nabi Elia. Dia ini mereka ini hidup di abad 9 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tetapi kerajaan Israel itu jahat di mata Tuhan karena mereka menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal. Nah, dia ini muridnya dari Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, yang sangat berani, menantang 400 nabi Baal dan dia menang.
Dia bilang nggak ada hujan, maka hujan berhenti selama 3,5 tahun. Setelah itu dia bilang hujan turun, maka hujan turun. Elia adalah nabi yang luar biasa. Nah, sebagai penggantinya Elisa ini, dia juga dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Waktu Elia mengatakan pada Elisa, kamu akan menjadi pengganti saya. Elisa bilang boleh, tapi saya mau minta urapannya secara lipat ganda. Nah, saudara kalau pelajari di Alkitab, seorang nabi yang membuat mujizat paling banyak selain Yesus adalah Elisa. Saudara baca di seluruh Alkitab, tidak ada nabi lain yang membuat mujizat yang lebih banyak daripada Elisa, yang hanya bisa dikalahkan oleh Yesus. Jadi dia adalah seorang nabi yang luar biasa, tetapi latar belakangnya biasa-biasa aja. Nggak dikasih tahu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Saudara tahu kalau di Alkitab, kalau penting itu pasti akan disebutkan. Kalau ini Abraham anaknya Terah, Musa anaknya Amram. Tapi Elisa ini orang tuanya nggak disebutkan siapa namanya. Bukan datang dari keluarga imam, bukan datang dari keluarga pendeta. In fact, dia adalah seorang petani. Orang tuanya juga petani. Ini orang biasa dipanggil Tuhan untuk jadi nabi. Orang biasa tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mau? Berapa banyak di antara saudara, pertama-tama saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara adalah orang biasa? Angkat tangannya. Ya, yang angkat tangan bukan orang biasa, makhluk luar angkasa. Kita semua orang biasa. Nah, berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Boleh saya lihat tangannya? Nah, Elisa ini adalah orang yang biasa tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana sih, apa yang menyebabkan dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Kalau kita kembali ke ayat 19 bagian B, di sini dikatakan Elisa bin Safat sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan. Saudara kalau mikir ya, dia tuh lagi mengemudikan lembu, duduk di belakangnya lembu. Pandangan dia di depan yang dia lihat apa saudara? Pantatnya lembu, pinter banget. Dia ini gak seperti CEO, kebanyakan orang soalnya gak kepikiran, oh ngeliat apa ya. Sebenarnya lagi mengemudikan, di depannya ada 2 lembu, ya yang dilihat pantat. Kita semua kalau kerja maunya pemandangannya apa? The corner office, ya kan? Kita mau corner office yang ada kacanya karena pandangan kota Tokyo atau kota Shibuya atau Shinjuku, right? Ini si Elisa kerja view-nya tiap hari pantat lembu. Bukan hanya pemandangannya nggak enak, apanya lagi yang nggak enak? Baunya nggak enak. Pemandangan nggak enak, baunya nggak enak, belum bisa kesemprot sama sesuatu, saudara. Bayangkan kerja seperti itu, baunya, kotorannya, pemandangannya, kerja keras, monoton, bosen, bau, capek. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang merasa seperti itu. Aduh, saya udah kerja, capek, itu lagi, ketemunya dia lagi, bosnya ya dia lagi, kerjaan yang sama itu lagi, kantor yang sama, kapan majunya? Atau mungkin saudara merasa, kok setiap kali ada promosi, yang dapat promosi orang lain. Kapan saya? Atau mungkin saudara di rumah, karena punya anak, punya bayi, tadinya punya karir, karena punya bayi saudara memutuskan untuk tinggal di rumah. Untuk merawat bayi, untuk membesarkan anak. Saudara saya mau katakan, kadang-kadang ada orang bilang, menjadi ibu, hanya menjadi ibu. Hanya menjadi ibu. Menjadi ibu itu adalah pekerjaan yang full time. Membutuhkan suatu tenaga, membutuhkan hikmat, membutuhkan konsentrasi yang luar biasa. Buat saudara di sini yang ibu-ibu jangan mau mengizinkan dirinya direndahkan. Karena menjadi seorang ibu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Mungkin saudara menjadi ibu dan saudara merasa dulu saya punya karir, waktu muda karir saya sedang menanjak. Tapi kemudian saya hamil dan punya anak dan saya udah 5 tahun terakhir ini stuck di rumah. Kapan waktunya saya balik ke kantor lagi? Mungkin banyak saudara yang merasa kok saya gini-gini aja. Kapan saya maju, kapan saya dapat promosi. Satu hal yang membuat Elisa itu dipakai Tuhan luar biasa adalah dia setia. Semua katakan sama-sama setia. Bukan hanya setia begitu aja, tapi setia dengan perkara yang kecil. Dia membajak, dia mengemudi, duduk di belakang bokongnya lembu, cium kotoran lembu, tapi dia setia. Soal promosi, prospek karir,
Dia hanya menyerahkan aja sama Tuhan. Dia nggak nyari promosi. Dia nggak minta promosi. Lagi ngapain dia waktu dicari sama Elia? Lagi mengemudikan, lagi membajak, lagi bekerja dengan suatu pekerjaan yang biasa-biasa aja. Tapi karena Tuhan melihat dan Tuhan mengirim, ini waktunya untuk kamu dipromosikan. Maka Nabi Elia dikirim dan mengatakan, sini sudah waktunya kamu untuk dipromosikan. Elisa orang biasa tapi dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi yang luar biasa. Saudara, kalau belum pernah baca banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Salah satunya sungai air Yordan terbelah waktu dia jalan. Mirip kan kalau Musa dia ngangkat tongkat itu terbelah. Waktu Yosua imam mesti melangkah ke air, airnya terbelah. Kalau dia jalan aja, airnya terbelah sendiri saudara. Dia ada orang mati dibangkitkan. Ada orang kehilangan mata kapaknya, tahu-tahu bisa muncul dari bawah air. Waktu dia sudah mati, tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan orang. Elisa itu adalah seorang nabi yang melakukan perkara yang luar biasa walaupun dia orang yang biasa. Karena dia setia dengan perkara yang kecil tetapi dia dipakai Tuhan untuk perkara yang luar biasa. Ada amin saudara? Berapa banyak di antara saudara yang suka sports, ada yang suka basket, ini basketball fan di sini. Berapa banyak di antara saudara yang tahu Kobe Bryant? Ya, almarhum Kobe Bryant. Dia pemain basket yang luar biasa. Suatu waktu saya nonton ada video di Facebook. Orang ini adalah seorang jurnalis. Dan dia ini sangat kagum dengan prestasinya Kobe Bryant. Suatu waktu dia ada kesempatan untuk bisa ngomong sama Kobe Bryant. Kobe Bryant lagi ada di kotanya. Dan dia tahu Kobe Bryant itu suka workout, suka practice. So jurnalis ini memberanikan diri nanya, Kobe, can I join your practice tomorrow? And then si Kobe bilang, okay, I'll see you at 4. And then si jurnalisnya nanya, jam 4 sore? No, jam 4 pagi. I'll see you at 4 a.m. Ya udah, si jurnalisnya ini dia udah tahu etika kerjanya Kobe yang suka latihan ekstrim pagi-pagi. Dia mau impress si Kobe, dia bangun jam 3 pagi, sampai di gym jam 3.30, dia pikir dia udah lebih dulu dari Kobe. Begitu dia sampai jam 3.30, padahal janjinya jam 4. Tapi jam 3.30 dia lihat lampu gym udah nyala, kemudian dia mulai ngedengar suara bola udah lagi di dribble. Begitu dia masuk, Kobe ternyata udah keringetan. Wow, dia kaget, ini orang janji jam 4, jam 3.30 bukan hanya baru datang, ternyata udah latihan, udah sampai keringetan. Nah, ya udah si jurnalisnya duduk selama beberapa jam melihat bagaimana Kobe latihan. Dan jurnalis ini sangat bingung. Dan akhirnya setelah Kobe udah selesai latihan, dia memberanikan diri untuk bertanya, Kobe, jangan marah ya. Saya kok lihat latihan-latihan kamu hari ini, itu kayak latihan yang biasanya dilakukan buat anak SMP. Kamu kan udah bintang, udah menang 5 championship, kenapa masih latihan seperti anak SMP? Terus dia bilang begini, kalau kamu gak jatuh cinta sama yang basic, kamu gak akan bisa mencapai karir yang luar biasa. Buat saya, dapat piala, dapat kemenangan, ya oke, bagus. Tapi saya tuh jatuh cinta sama yang basic, sama yang kecil-kecil ini yang orang seringkali anggap remeh. Kebanyakan orang cuman maunya pikir untuk jadi Kobe Bryant itu cuman datang ke Staples Center, pakai jersinya, pakai sepatunya, otomatis akan main basket seperti Kobe Bryant. Tapi ternyata di belakang layar dia latihan dari hal-hal yang sangat kecil. Latihan untuk anak SMP, padahal bintang udah juara 5 kali. Seringkali kita menganggap enteng perkara yang kecil. Karena kita anggap, apa sih ini artinya? Tapi saudara mesti mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang melihat perkara-perkara kecil yang kita lakukan. Saudara lihat Yusuf, dia tidak menjadi Perdana Menteri Mesir overnight. Dia menunggu 13 tahun menjadi PRT, pembantu rumah tangga di rumahnya Potifar. Tapi dia begitu setia melakukannya, melakukan dengan spirit of excellence.
Akhirnya waktunya dia promosi, Tuhan membawa dia promosi. Raja Daud sebelum jadi raja cuman menggembalakan domba, dealing sama baunya, kotorannya, ditinggalin sama keluarganya, nggak dianggap sama keluarganya. Tapi dia setia dengan perkara kecil. Saudara tahu berapa tahun yang Yesus habiskan untuk persiapan pelayanannya. Coba saudara lihat di Alkitab, nggak ada yang diceritain Yesus lakukan selama 30 tahun pertama dari hidupnya. 30 tahun persiapan yang dilakukan untuk melakukan pelayanan selama 3 tahun. Yesus setia sama perkara yang kecil. Daud setia sama perkara yang kecil. Musa setia sama perkara yang kecil. Yusuf setia dengan perkara yang kecil. Apakah saudara setia dengan perkara yang kecil? Kalau saudara setia dengan perkara yang kecil, Tuhan yang akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ada amin saudara? Kembali ke ayat 19 yang bagian C. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jubah itu seringkali melambangkan suatu covering, melambangkan panggilan, melambangkan urapan. Jadi waktu Elia mau transisi ke Nabi Elisa, dilemparkan jubahnya sebagai suatu tanda ini. Tanggung jawabku sebagai nabi untuk bangsa Israel, aku serahkan kepada kamu. Sehingga panggilanku jadi panggilanmu, urapanku jadi urapanmu, pelayananku jadi pelayananmu. Kuasa yang bekerja di dalamku akan menjadi kuasa yang bekerja di dalammu. Kemudian ayat 20, Elisa dengan cepat, Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikut Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Waktu Elisa kan lagi bekerja. Itu tuh mata pencahariannya. Tapi waktu Elia memanggil, hey, kamu hari ini akan menggantikanku. Elisa enggak, stop. Gajinya berapa? Dia kan, ini kan saya meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang. Gajinya berapa? Tunjangannya berapa? Ada benefitsnya apa aja? Dapat life insurance, dapat health insurance, dapat untuk kesehatan mata, kesehatan gigi, kesehatan untuk tunjangan masa depan. Apa benefitsnya saya meninggalkan pekerjaan yang sekarang? Elisa nggak menanyakan semuanya itu. Dia katakan, saya cuma mau say goodbye sama papa saya dan mama saya. Dia dengan cepat mentaati perintah Tuhan. Poin yang kedua saya mengatakan, kita tidak perlu mengikuti semuanya untuk mentaati secepatnya. Kita tidak perlu mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya. We don't have to understand everything in order for us to obey swiftly. Satu hal yang kita mesti mengerti, yang namanya obedience. Kalau saudara pikirkan yang namanya ketaatan itu, kalau kita ngerti, kalau it makes sense to us, dan kita setuju, obedience is not required. Kalau kita setuju sama apa yang diminta untuk kita lakukan, itu namanya bukan obedience. Itu namanya agreement. Obedience itu dibutuhkan pada saat, aduh kita belum mengerti sepenuhnya nih. Aduh, it doesn't make sense. Perintah Tuhan gak make sense. Masa saya disuruh begini? We don't have to understand completely in order for us to obey swiftly. Gak perlu menunggu sampai wah ngerti bener atau bisa terima. Ya lah oke lah make sense. Tapi ketaatan kita itu penting. Elisa reaksinya enggak waktu ditanya sama Elia, ayo kamu menggantikan saya. Dia enggak, tunggu ya pastor, saya mau doa dulu. Gitu. I'm not against praying. Kalau saudara of course diminta sesuatu, saya juga nggak mau bilang bahwa jangan didoakan, nggak perlu doa, saya nggak bilang begitu. Tapi kadang-kadang kita udah tahu kita nggak mau. Cuman kita suka pakai alasan, pastor saya doa dulu ya pastor. Seringkali kita gitu kalau mau jujur. Ya kan? Kadang-kadang bukan hanya udah pastor yang ngomong, nabi. Tahun lalu kita kebetulan memanggil ada 2 hamba Tuhan yang dikaruniai dengan karunia sebagai nabi, 2 orang. Dan mereka
waktu mereka datang melayani di gereja kami, mulai mendoakan orang demi orang gitu ya. Nah, saya tahu kita sebagai jemaat Tuhan, yang namanya nabi datang, pasti kita mau dengar suara dari Tuhan. Ya kan? Benar saudara? Nah, waktu orang-orang didoakan, kan saya berdiri di sebelah nabinya itu. Nah, saya dengar ada beberapa dari mereka yang dinubuatkan, kamu itu ada panggilan, kamu itu panggilannya menggembalakan, kamu harus menjadi leader, kamu harus menjadi pendeta, kamu harus jadi ini, kamu harus melayani di ini, kamu harus melayani di musik, kamu harus melakukan ini. Nah, wah saya sebagai pendeta kan seneng banget nih, wah ternyata banyak yang dipanggil melayani padahal belum melayani di gereja gitu loh. Nah, akhirnya orang-orang yang itu yang dapat nubuatan, kan mulai saya datengin, saya ingat kemarin pendeta Soenso bilang kamu tuh dipanggil untuk menjadi care group leader. Kapan mau buka care group? Oh jangan saya pastor, jangan, dia aja jangan saya. Lah kamu kan denger nabinya ngomong. Kadang-kadang kita cuma mau dengarnya yang tahun ini kamu akan mendapat jodoh dan kamu akan langsung kawin tahun depan. Maunya seperti itu. Tahun ini kamu akan dapat promosi. Tahun ini kamu akan dapat kenaikan gaji berlipat ganda. Seringkali yang kita mau dengar cuma yang itu doang. Tapi kalau yang dipanggil adalah, kamu harus melayani Tuhan. Kamu harus meninggalkan usahamu. Kamu harus meninggalkan pekerjaanmu. Layanilah Tuhan. Nah yang itu seringkali kita memilih, terima kasih pastor. Yang seperti itu seringkali kita milih nggak mau dengar. Elisa, dia nggak bibu. Dia cuma bilang saya mau say goodbye sama orang tua saya akan mengikuti perintah Tuhan. Kadang-kadang nggak tahu kalau di situasi saudara gimana. Tuhan tuh kalau ngasih perintah memang kadang-kadang suka nggak lengkap, suka nggak penuh. Kadang-kadang cuman Tuhan saya mesti gimana? Quit your work. Terus gimana? Ya just quit. Atau go, where? I don't know, just go. Ya kan? Sama Abraham. Abraham pergi. Kemana Tuhan? Pergi. Ya tapi kemana? Pergi. Ya kan? Sama Musa seringkali, pergi. Sama seringkali kita tuh dikasih instruksi dari Tuhan, kok gak komplit. Kita seringkali pengen tahu the full direction. Saudara, kita sama di Jepang ini apalagi hari pertama itu kita panik total. Karena kita lagi mau pergi ke Kyoto, terus pergi ke stasiun, semuanya dalam bahasa Jepang. Dan kita nggak ngerti bahasa Jepang. Terus ya memang bisa ganti bahasa jadi bahasa Inggris, cuma tetap aja nggak ngerti. Karena banyak banget ada nomornya, ada apanya. Untung ada Pastor Lucy dan Pastor Caleb yang kita telepon, Pak Cilusi, ini gimana saya nggak ngerti ini. Untung mereka dengan sabar membantu kami, akhirnya sampai hari ini kayaknya saya mulai agak ngerti. Kalau naik Shinkansen kayaknya bisa, kalau Shinkansen udah mulai ngerti. Dari Kyoto, Tokyo, Osaka mulai ngerti. Tapi yang dalam kota kemarin masih naik Uber karena lebih gampang. Tapi mahal bener saudara. Nah seringkali itu kita tuh pengen tahu ini dari ujungnya sampai habisnya ini Tuhan kita mesti kemana aja. Directionnya kita mau step by step. Tapi kadang-kadang dan seringkali yang Tuhan lakukan adalah dia memberikan kepada kita enough. Everybody say enough. Hanya cukup untuk kita tahu, cukup untuk kita bisa percaya, cukup untuk kita bisa lakukan. Amin. Saudara mungkin dengar hanya satu kata. Saudara mungkin marriage-nya lagi in trouble. Dan saudara lagi consider untuk leaving the marriage. Tapi Tuhan cuma katakan satu kata, stay. Stay. Jangan tinggalkan pernikahanmu. Jangan ceraikan suamimu. Jangan ceraikan istrimu. Mungkin saudara di pekerjaan udah lagi gak tahan. Pengen berhenti. Dan Tuhan katakan, stay. I will bless you. I will give you the promotion. I will give you the grace. Mungkin saudara baru ditelepon dokter. Dan dokter tidak memiliki kabar yang baik. Malah memiliki kabar yang buruk. Mungkin saudara atau seseorang yang saudara cintai didiagnosa dengan penyakit kanker. Dan Tuhan hanya katakan, Jireh, Rafa, I'm your healer. Mungkin saudara dikasih ide untuk membuka bisnis. Dan saudara lagi masih ragu-ragu ini mau lakukan atau enggak. Dan Tuhan hanya katakan, just start. Just start. Mungkin
Saudara pacaran udah lama, tapi saudara tahu bahwa pacar saudara ini gak baik. Dan Tuhan hanya bilangkan satu kata. Quit. Don't continue the relationship. He is not good for you. She is not good for you. Seringkali perintah yang Tuhan kasih hanya satu kata. Tapi satu kata itu cukup untuk kita taati. Amin. Tidak perlu kita mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya. Berikutnya ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia dan mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah dia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara sadar nggak apa yang dia lakukan? Tadi in the beginning dimulai dengan dia sedang mengendarai lembu, sedang membajak sawah dengan lembu. Lembu itu adalah sumber mata pencahariannya. Alat yang dia pakai untuk dia bisa bekerja dan memiliki mata pencaharian. Begitu dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, saudara lihat nggak apa yang dilakukan? Lembunya dipotong, lembunya dibakar, lembunya dimakan. Lah, itu kan mata pencahariannya dia. Jadi benar-benar waktu dia menerima panggilan Tuhan, nggak ada security, nggak ada no plan B, nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya there is no plan to fall back on, nggak ada rencana cadangan. Dia percaya benar bahwa yang dia dengar itu suara Tuhan. Make sure the voice that you hear is the voice of the Lord. Setelah saudara mendengar itu suara Tuhan, then no plan B. Dia tinggalkan semuanya. Dia nggak masih, lembunya nggak apa-apalah biarin dulu, just in case. Just in case jadi nabi doesn't work, saya mau balik lagi jadi ngebajak sawah. Jadi harusnya kan kalau mau yang pintar, yang aman, lembunya dibiarin aja. Tapi dia begitu percaya bahwa ini Tuhan yang memanggil, saya percaya Tuhan yang akan take care of me. So lembunya dipotong dan lembunya dipakai makanan untuk pesta dengan teman-temannya. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyelesaikan. Yang ketiga yang saya lihat dari Elisa adalah dia meninggalkan zona nyaman untuk memenuhi panggilan Tuhan. Step away from security and step toward your destiny. Seringkali untuk kita bisa pergi memenuhi panggilan Tuhan, kita harus meninggalkan zona nyaman. Abraham harus meninggalkan rumahnya, rumah bapaknya. Musa harus meninggalkan rumahnya. Banyak yang dipanggil Tuhan. Yusuf harus meninggalkan rumahnya. Yesus, dia meninggalkan rumahnya. Dia meninggalkan bapaknya. Dia meninggalkan tahtanya. Dia meninggalkan mahkotanya. Si Elisa ini membakar rencana cadangannya. Enggak ada rencana plan B. Semuanya sudah dibakar karena dia percaya akan panggilan Tuhan. Hal yang ketiga ini, saya mau ajak kita sama-sama. Seringkali untuk memenuhi panggilan Tuhan, kita perlu meninggalkan zona nyaman. In order for us to move towards destiny, we need to step away from security. Setelah saya waktu dari masih muda, saya tahu Tuhan memiliki panggilan di dalam kehidupan saya. Tapi, for the longest time, saya merasa bahwa saya itu dipanggil, saya nggak dipanggil full time. Saya pikir saya itu dipanggil sebagai PDP, pendeta dan pekerja. Jadi ya saya pikir wah masih ada kerjaan, gak ada masalah lah. Dengan senang hati saya melayani Tuhan. Saya kerja di finance, punya penghasilan sendiri, tidak perlu membebani gereja, tidak perlu masuk digaji sama gereja. Saya merasa senang di posisi itu. Malah waktu saya pacaran sama istri saya udah tahu ada panggilan Tuhan, saya udah tanya dulu sama dia, kamu oke gak kalau saya menjadi pendeta? Saya sih merasa saya gak dipanggil full time. Tuhan kan cuma ngasih tahu sedikit-sedikit. Saya gak tahu bahwa saya bakal dipanggil full time. Jadi waktu itu saya bilang sama istri saya bilang ya saya sih dipanggilnya jadi PDP ya. Pada saat itu benar sungguhan, saya gak tahu bahwa Tuhan mau memanggil saya full time. Jadi saya bilang ya saya percaya saya dipanggil jadi PDP. Dan istri saya, ya sudah saya akan mendukung kamu. Tapi kita berdua kaget,
Waktu tahun 2012, Tuhan mulai mengatakan, it's time for you to do this full time. I was like, Tuhan, that's not the deal. I didn't know that you're gonna call me full time. And you better talk to my wife. Because saya udah janji sama dia bahwa saya nggak dipanggil full time. Saya nggak akan melakukan ini kecuali Tuhan berbicara melalui dia. Seperti saya katakan tahun lalu, saya merayakan 10 tahun anniversary. Saya mengejar panggilan Tuhan secara full time. Oleh anugerah Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbicara sama kami. Saya mau katakan saudara, salah satu hal yang kita pikirkan masak-masak adalah how is it gonna affect us financially. Sebelumnya saya kerja di finance and accounting, saya nggak bisa mengharapkan gereja untuk bisa membayar gaji saya seperti waktu saya kerja di accounting dan finance. Kita membicarakan soal bagaimana impact-nya kepada financial kita. Tapi karena saya percaya itu adalah panggilan Tuhan. Saya katakan sama istri saya nggak ngerti semuanya. I have not have everything figured out. One thing yang I know for sure, God called me. And Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau jujur, kalau mau ditanya, saya tuh maunya apa? Kalau ngikutin maunya saya tuh maunya gimana? Buat saya lebih enak jadi PDP. Saya nggak suka digaji sama gereja. Lebih baik saya kerja di luar dan saya bisa melayani Tuhan dengan bebas. Itu kalau mau ngikutin maunya saya, I would rather do that. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Dia memanggil saya sepenuh waktu. Dia gak mau saya bekerja di tempat yang lain. Nah, mau jujur nih saudara, waktu saya udah bilang sama Pastor Denny, oke, saya bakal kerja full time di gereja. Itu pun on the side saya beli bisnis franchise. Karena saya pikir saya butuh punya plan B. Just in case it doesn't work. Tapi franchise-nya itu pun doesn't work. Untung saya nggak kehilangan uangnya semuanya, sebagian dari uang itu bisa dikembalikan walaupun saya udah invest. Ternyata sama seperti Elisa, Tuhan mau saya membakar lembunya. Nggak boleh ada yang disisakan karena Tuhan mau saya belajar berjalan dengan iman. Nggak nyaman saudara, biasa hidup nggak perlu bergantung sama gereja. Biasa, saya punya penghasilan sendiri, saya tidak perlu gereja untuk menggaji saya. Tapi saya belajar untuk keluar dari zona nyaman di mana, oke, Tuhan kalau ini maumu, saya tinggalkan pekerjaan saya, nggak even punya bisnis on the side. Saya nggak bilang sebagai pendeta nggak boleh punya bisnis on the side. Tapi itu panggilan yang diberikan kepada saya secara spesifik. Karena saya mau punya bisnis on the side. Tapi kemudian Tuhan berbicara, udahlah bagian kamu adalah jadi hamba Tuhan sepenuhnya. Dan setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bekerja, hamba Tuhan yang punya bisnis, there's nothing wrong with that. Tapi specifically untuk saya, Tuhan katakan, you need to leave everything. Saya harus tinggalkan zona nyaman untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bukan ada saudara yang di situasi di mana saudara merasa Tuhan sudah berbicarakan hal itu. Mungkin saudara sudah memikirkan untuk mau punya bisnis, mau punya usaha sendiri. Tapi memang lebih nyaman kerja buat orang karena gajinya pasti. Tapi saudara tahu Tuhan telah memanggil saudara untuk memulai suatu usaha sendiri. Nah, kalau saudara sudah mendengar itu dan saudara tahu itu suara Tuhan, ambillah langkah. Tinggalkan zona nyaman untuk memenuhi panggilan Tuhan. Buat saudara mungkin ada yang lagi expecting, lagi hamil, dan saudara udah punya karir, dan saudara merasa dipanggil Tuhan, kamu harus full time jadi seorang ibu. Anak kamu membutuhkan kamu untuk membesarkan dia sepenuh waktu. Mungkin ada di antara saudara yang di situasi seperti itu, yang Tuhan katakan, jangan khawatir, aku akan memelihara kamu. Income kamu gak akan berkurang. Suamimu aku akan berkati sehingga pendapatannya akan cukup buat kamu. Mungkin ada yang sebaliknya, saudara sudah meninggalkan karir, anaknya sekarang udah cukup besar, saudara mau balik karir tapi udah 10 tahun, saya nggak bekerja, masih ada yang mau terima nggak ya? Saya masih bisa nggak ya? Mungkin itu saudara.
Dan saudara katakan, dan Tuhan katakan, tinggalkan zona nyaman. Dia mau untuk kamu mulai bekerja lagi. Mungkin ada saudara yang dipanggil untuk menjadi care group leader. Mungkin ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Mungkin ada Tuhan udah berbicara, ini waktunya. Kamu tinggalkan pekerjaanmu, penuhi panggilan Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan has been talking to you, has been speaking to you. And He wants to let you know that leave the comfort zone. Tinggalkan zona nyaman. Karena Tuhan yang akan mengatur, menyediakan, memelihara, memberikan kemenangan, menyediakan apa yang kamu butuhkan. Amin. Saudara, Elisa adalah seorang yang luar biasa, orang yang biasa, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia setia dengan perkara yang kecil. Dia setia dengan perkara yang kecil. Yang kedua, dia taat. Dia gak perlu mendapat jawaban atas semua yang dia gak ngerti, tapi dia mentaati dengan cepat. Yang ketiga, dia meninggalkan zona nyaman supaya bisa memenuhi panggilan Tuhan. Kadang-kadang menjadi sumber sekuritas kita, kenyamanan kita. Mungkin waktunya untuk kita tinggalkan dan kita lepaskan dan percaya kepada Tuhan yang menyediakan kita. Tadi saya katakan Elisa itu di antara semua karakter di Alkitab, dia yang membuat mujizat paling banyak selain Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang yang sakit lepra, dia menolong janda, dia membangkitkan orang mati. Semua itu adalah hal-hal yang Yesus lakukan juga. Orang lepra disembuhkan, orang sakit disembuhkan, janda-janda diberi makan, orang yang kelaparan diberi makan, orang yang mati dibangkitkan. Nah, bahkan Elisa sesudah dia mati, tulang-tulangnya itu bisa membangkitkan orang mati. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, ada suatu cerita di mana ada orang yang mati, lagi mau dikubur. Tapi yang megang mayatnya itu goyang sehingga mayatnya jatuh ke kuburan Elisa. Mayat yang jatuh ke kuburan Elisa karena menyentuh tulangnya Elisa, mayat itu bangkit kembali. Itu tidak ada karakter di Alkitab yang lain yang membangkitkan orang mati seperti Elisa. Paling mirip sama Tuhan Yesus. Gara-gara kematian Tuhan Yesus, kita dibangkitkan, kita diberi kehidupan. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus adalah Elisa yang lebih baik dan lebih benar. Jesus is the true and better Elisha. Karena orang yang tadi mati jatuh ke kuburannya Elisa, menyentuh tulangnya Elisa, kan dia bangkit. Tapi orang yang bangkit itu emang hidup selamanya. Dia dibangkitkan sekali, at some point that person bakal menjadi tua, mungkin sakit, akan mati lagi. Kenapa Yesus adalah Elisa yang lebih baik? Karena barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang dibangkitkan sama Elisa, habis bangkit nanti juga mati lagi. Tapi yang dibangkitkan oleh Yesus, kita akan hidup selamanya. Yesus is a true and better Elisha. Waktu ada salah satu cerita di mana Elisa itu diejek sama anak-anak, dipanggil botak, botak. Tahu-tahu ada beruang yang keluar dan membunuh semua anak-anak yang mengejek itu. Wah, kelihatannya sadis sekali. Yesus, dia juga diejek. Dia juga dicemooh. Tapi dia diam saja. Dan karena dia diam saja, dia dijatuhi hukuman mati. Dia disalib. Dan karena penyalipannya dia, Elisa, dia diejek mengakibatkan kematian. Yesus diejek, dia memberikan kehidupan kepada kita. Mirip. Tapi Yesus is the true and better Elisha. Dan saya mau katakan semua yang tadi kita bicarakan sama-sama, setia, taat, meninggalkan zona nyaman, gak bisa kita lakukan sendiri. Gak bisa. Hanya melalui Yesus.
the true and better Elisha, kita akan diberikan kekuatan, diberikan kuasa, diberikan anugerah untuk setia dengan perkara yang kecil. Untuk taat walaupun gak semua pertanyaan kita sudah terjawab. Walaupun belum semuanya kita mengerti. Dan untuk kita meninggalkan zona nyaman. Karena Yesus di dalam kita telah memberikan kita kemampuan. Yesus like Elisha, he was faithful with little. Matius 18 mengatakan begini. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Aku berkata sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 seekor yang tidak sesat. Kita bisa setia karena Yesus setia. Yang kedua, Filipi 2, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa taat karena Yesus sudah taat terlebih dahulu. Yang terakhir, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita pun diberikan kemampuan untuk meninggalkan zona nyaman. Karena Yesus telah melakukan hal yang sama. Saudara dipanggil dan saudara diutus. Dimanapun saudara, apapun pekerjaan saudara. Apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di usaha, apakah di pekerjaan. Saudara harus tahu pekerjaanmu, sekolahmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anakmu, suamimu, istrimu itu assignment dari Tuhan. Jadi setia, taat, tinggalkan zona nyaman pada saat Tuhan menyuruh. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang membangun kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengar suatu informasi yang baru, tapi kami mau firman-Mu itu mengubah kami. From the inside out. Tolong umat-Mu di tempat ini, tolong kami untuk setia, tolong kami untuk taat, dan tolong kami untuk berani meninggalkan zona nyaman demi memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh saya minta untuk kita bangkit berdiri? Sebelum kita tutup sermon saya. Dengan mata tertutup, kepala tertunduk, saya mau tanya. Apakah ada di antara saudara yang berkata, ya Tuhan berbicara melalui pesan ini. In fact, God has been talking to me and then this message just confirms it. Mungkin saudara lagi diminta sama Tuhan, tetaplah setia. Bagaimanapun situasinya tetap setia. Atau mungkin saudara telah mendengar bahwa Tuhan mau untuk saudara taat. Even when it doesn't make sense. Even when you don't have all the questions answered. But God has been telling you to obey. Swiftly, completely. Atau maybe ada saudara yang disuruh untuk meninggalkan zona nyaman. Karena ada panggilan Tuhan yang menanti. Kalau itu saudara dengan mata tertutup, kepala tertunduk, boleh angkat tangannya, saya mau berdoa buat saudara. Saudara mengatakan, saya mau taat, saya mau setia, saya mau ngikutin Tuhan untuk tinggalkan zona nyaman. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat, dengan kejujuran, dengan vulnerability, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Jadi kalau Engkau katakan pergi, kami akan pergi. Kalau Tuhan katakan untuk kami tinggal, kami akan tinggal. Kalau Tuhan katakan apapun, kami akan lakukan. Dengan tangan yang terangkat, kami mau mengatakan Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu. So tolong kami untuk setia dengan perkara yang kecil.
Mau dapat perkara besar, mau dapat berkat, mau dapat apa yang kami inginkan, itu urusan belakangan. Tapi kami mau belajar setia. Tuhan, dengan tangan kami yang terangkat, kami mau belajar taat. Walaupun kami struggle, kami gak ngerti, kami belum dapat jawaban semua apa yang kami pengen tahu, tapi kami mau percaya. Karena Engkau yang nyuruh, Engkau yang memberikan perintah. Engkau Raja, Engkau Tuhan, karena itu kami mau taat. Tuhan, tolong kami untuk meninggalkan zona nyaman. Karena panggilan-Mu itu lebih berharga dari apapun. Hidup kami tidak ada artinya kalau kami tidak memenuhi panggilan Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, kamu katakan, ini hidup kami, semuanya milik-Mu. Jadikanlah, lakukanlah apa yang Engkau anggap baik untuk kemuliaan-Mu. Thank you Jesus. Tuhan, aku berdoa semua tangan-tangan terangkat, anugerah-Mu cukup bagi mereka. Urapan-Mu, Roh-Mu yang lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini, yang memberikan kesanggupan, kemampuan, kuasa untuk mereka melakukan kehendak Tuhan. Karena He that is in them is greater than he that is in the world. The same Spirit, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari maut, hidup di dalam kami. Karena itu Tuhan, kemenangan sudah di pihak kami, sudah dimiliki oleh kami. Karena Engkau sudah menang terlebih dahulu. Thank you Jesus. In your name we pray. Amen. Amen, amen, amen.